Dahulu kala di Jawa Timur terdapat kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Raden Putra. Raden Putra kaya raya dan berkuasa. Ia ingin memiliki kegemaran menyabung ayam. Raden Putra memiliki permaisuri dan beberapa orang selir. Seorang selirnya mempunyai sifat iri dengki dan ingin merebut kedudukan permaisuri. Untuk mewujudkan keinginannya, ia memfitnah permaisuri. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan peragaan drama berikut ini. Aku Tuan Putri, ada apa gerangan Tuan Putri manggil apa? Aku ingin menjadi permaisuri raja. Aku sudah bosan menjadi. Aku ingin menyingkirkan permaisuri dari istana ini. Aku akan pura-pura sakit yang disebabkan oleh permaisuri yang sengaja ingin meracuni aku karena dia iri padaku. Dan kau, tabib, harus membantuku untuk melaksanakan keinginanku. Kau mengerti, tabib? Abah mengerti Tuan Putri. Bagus, bagus kalau kau sudah mengerti. Beritahu Baginda sekarang kalau aku sudah sakit. Putri perintah Tuan Putri segera saya laksanakan. Tabib istana segera menyampaikan kepada Baginda Raja bahwa selir sedang sakit. Pun Baginda, salah seorang selir menderita sakit di akibatkan setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri. Apa benar yang kau sampaikan ini, Tabib? Apa kau tidak mengada-ngada? Yang hamba sampaikan benar, Baginda. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Ada gerangan apa Anda memanggil Abah? Guru katakanlah, Dinda, kau sengaja menaruh racun di minuman selir. Kau iri padanya kan? Kau ingin membunuh dia kan? Dasar pembunuh. Ampun Baginda, ini fitnah. Hamba tidak pernah memberi minuman kepada selir. Aku sudah tidak percaya lagi dengan segala alasanmu. Aku tidak sudi melihatmu, apalagi di depanku lagi. Mengawal, Hamba Baginda. bawa permaisuri ke hutan dan bunuh dia. Apa? Ampun Kanda, hamba benar-benar tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada hamba. Itu fitnah, itu bohong. Mengawal, tarik segera permaisuri keluar istana. Aku sudah tidak sudi melihat dia lagi. Baik Baginda. Mari permaisuri, maafkan hamba permaisuri. Hamba hanya melaksanakan perintah raja. Pengawal akhirnya membawa keluar permaisuri dan membawanya ke hutan. Akan tetapi, pengawal tidak sampai hati untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil. Tenang Tuan Permaisuri, hamba tahu akal busuk sulit dan hamba tidak akan membunuh Tuan Permaisuri. Hamba hanya mengantar permaisuri ke hutan ini. Hamba akan mengatakan pada Baginda Raja bahwa hamba telah membunuh Tuan Permaisuri. Dan pedang ini akan hamba lumuri dengan darah kelinci, supaya Raja percaya kalau Tuan Permaisuri sudah mati. Terima kasih pengawal, kau baik sekali. Dan aku tidak akan melupakan budi baik kata. Sudah sewajarnya hamba melakukan ini Tuan Permaisuri. Hamba tidak rela Tuan Permaisuri yang baik hati difitnah oleh selir raja. Nah, pedang hamba ini sudah selesai. Hamba lumuri dengan darah kelinci. Sekarang hamba akan kembali ke istana. Baiklah pengawal, terima kasih banyak telah menolongku. Sesampainya di istana, pengawal langsung menghadap raja. Ampun Baginda, perintah Baginda sudah hamba laksanakan. Mana buktinya, pengawal? Ini Baginda, pedang hamba sudah berlumuran darah permaisuri. Bagus, kau melaksanakan perintahku dengan baik. Setelah mendengar laporan pengawal, raja dan selir merasa puas dan bahagia karena mengira permaisuri sudah terbunuh. Beberapa bulan kemudian, permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan sehat. Ia diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan suka bermain di hutan. Pada suatu hari, saat sedang bermain di hutan, ia menemukan sebutir telur ayam dan membawanya pulang. Bunda, lihatlah, aku menemukan sebutir telur ayam. Oh iya, kalau begitu rawatlah telur itu sampai menetas. Nanti akan bermanfaat untukmu. Ya Bunda, akan kurawat telur ini seperti nasihat Bunda. Selang beberapa hari, telur Cindelaras menetas dan menjadi anak ayam jantan. Ayam itu dengan cepat tumbuh besar. Seperti kebiasaan ayahnya, Cindelaras suka menyabung ayam. Ia pergi ke desa-desa tetangga untuk menyabung ayam. Ayam jagonya sangat kuat dan selalu menang melawan ayam-ayam jago lain. Cindelaras menjadi terkenal.
Semua orang mendengar cerita tentang anak laki-laki itu dan ayam jagonya. Ampun Baginda, hamba mendengar dari para penduduk bahwa ada seorang bocah yang memiliki ayam jago yang sangat luar biasa. Ayam bocah itu selalu menang apabila bertarung dengan ayam jago para penduduk lainnya. Tadi kau bilang pemiliknya masih bocah. Orang dari desa mana itu? Ampun Baginda, hamba dengar bocah itu tinggal di hutan. Jadi penasaran. Pengawal, bawa bocah ke istana menghadap sekarang juga. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Tak lama kemudian, pengawal sudah tiba membawa permaisuri ke hadapan Baginda Raja. Bocah, mana ayam jagomu? Katanya ayam jagomu adalah ayam terkenal dan hebat yang tidak bisa terkalahkan oleh ayam jago siapapun. Ayo sekarang lawan ayam jagoku. Ampun Baginda, hamba bersedia menuruti tantangan Baginda, tetapi hamba ada syarat. Syarat apa itu? Syaratnya adalah bila hamba memenangkan pertandingan, Baginda Raja harus merelakan setengah kerajaan untuk diberikan kepada hamba. Pintar sekali anak muda ini mengajukan persyaratan. Ayam-ayam jagoku adalah ayam pilihan yang dirawat dengan sangat. Tidak mungkin ayam jago anak ini menang. Baiklah anak muda, aku setuju dengan persyaratanmu. Bagaimana jika ayammu yang kalah? Jika ayam hamba yang kalah, hamba bersedia dihukum pancung. Baiklah anak muda, kita mulai pertarungan ini. Baik Baginda Raja. Maka dimulailah pertarungan yang sengit, ayam jago Raja melawan ayam jago Cindelaras. Raja sudah berusaha memilih ayamnya yang terbaik untuk melawan ayam Cindelaras. Namun... Wah, benar-benar hebat ayam jago anak itu. Dengan mudahnya ayam jagoku dikalahkan. Sampai ayam jagoku babak belur diajar oleh ayam itu. Benar kata penduduk, ayam bocah itu menang tidak terkalahkan. Melihat pertarungan itu, semua orang terkejut. Mereka lebih heran lagi ketika ayam Cindelaras berkokok dan bernyanyi. Namanya Cindelaras. Ia adalah putramu dari permaisuri yang kau usir dari kerajaan. Ayam itu berkokok lantang berulang-ulang. Semua orang yang melihat adu ayam itu terkejut bukan main. Raja pun juga sangat terkejut. Bocah, dekatlah kemari. Baik Baginda. Siapa namamu dan di mana rumahmu? Nama hamba Cindelaras, yang mulia. Hamba tinggal bersama ibu di hutan. Siapa nama ibumu? Ibu hamba seorang permaisuri di kerajaan ini Baginda. Apa kau bilang? Apa benar yang kau katakan itu? Benar Baginda. Cindelaras menyebutkan nama ibunya dan raja langsung terperanjat. Ampun Baginda, dulu sewaktu Baginda memerintahkan hamba untuk membunuh permaisuri yang sedang hamil, hamba tidak tega membunuh permaisuri, karena hamba tahu kalau permaisuri hanya difitnah oleh selir yang ingin menjadi permaisuri. Apa? Pengawal? Apakah yang kau katakan itu benar? Benar Baginda. Mendengar semua itu, Raden Putra sangat marah. Pengawal, tunjukkan sekarang di mana permaisuri berada. Baik Baginda, perintah Baginda segera hamba laksanakan. Cindelaras, kau ikut bersamaku juga dan tunjukkan di mana tempat tinggalmu. Sampailah raja, pengawal, dan Cindelaras di hutan. Begitu sampai di depan gubuk, permaisuri yang saat itu sedang menyapu di halaman, raja pun langsung mengenalinya dan memanggilnya. Kanda, kenapa bisa tahu hamba berada di sini? Aku kesini bersama putramu dan pengawal. Maafkan aku Dinda, aku telah melanggar dari pengawal tentang kebenarannya. Aku sangat merasa terlalu menurunkan nafsu, terburu-buru marah dan tidak mendengarkan penjelasanmu waktu itu. Dinda, ayo pulang ke istana bersama putra kita Cindelaras. Permaisuri sangat terkejut dan hanya bisa terdiam melihat apa yang sedang terjadi. Pengawal maupun Cindelaras merasakan hal baru terhadap perjumpaan raja dan permaisurinya. Baiklah Kanda, Dinda juga sudah lama memaafkan Kanda. Mari kita mulai kehidupan kita yang baru. Terima kasih Dinda, sungguh kau wanita yang sangat baik hati. Aku menyesal telah menyanyiakanmu. Akhirnya, raja dan permaisuri bersama putranya Cindelaras diiringi pengawal kembali ke istana. Raja mengukuhkan kembali kedudukan permaisuri dan menghukum selir yang jahat itu.
Sejak saat itu, Raden Putra, Permaisuri, dan Jendelaras hidup bahagia di istana. Setelah raja meninggal, Jendelaras menggantikannya menjadi raja. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Nah, pesan moral atau amanat yang didapatkan dari cerita Jendelaras adalah kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Walaupun sudah difitnah dengan begitu rapi, akhirnya kebohongan dari selir bisa diketahui dan ratu pun bisa kembali ke istana. Cerita ini juga berpesan agar kejujuran selalu dinomorsatukan. Meskipun berat, namun kejujuran akan selalu menang pada akhirnya. Selain itu, sampai kapanpun kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebaikan dan kebenaran. Kisah ini juga memberikan pelajaran bahwa perasaan iri dan dengki adalah perasaan yang tidak baik dan tidak seharusnya dipelihara. Jika terus dipupuk, maka perasaan tersebut bisa menyakiti orang lain dan merugikan diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.